kabar? Ya, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Yang pertama adalah Bapak Pendeta David Tirta yang telah memberi kesempatan buat saya. Kemudian juga terima kasih untuk beberapa gereja yang telah join bersama malam hari ini dan yang hadir. Ibu Gembala dari GBI Tikalog, Ibu Wati, kemudian Bapak Pendeta Agape yang ada bersama dengan kita dan seluruh semua yang hadir bersama dalam pertemuan kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kasih karunia Allah Bapa turun menyertai training kami malam hari ini. Kuasa-Mu, Roh-Mu sendiri ada di tengah-tengah kami. Pakai setiap kami, hidup kami sebagai bejana, sebagai alat untuk memberkati dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setiap kami yang ada malam hari dimanapun kami berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih karunia Allah melimpah atas hidup mereka, kuasa Allah atas hidup mereka, dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya sampaikan ini, saya berikan kurang lebih gambaran apa yang akan kita lakukan selama 10 atau 12 minggu ke depan. Karena ini akan bersifat training. Jadi kurang lebih 2 atau 3 modul saya yang pertama, 3 minggu yang pertama masih bersifat teori, tapi sesudah itu akan bersifat lebih kepada praktikal. Kita akan praktek supaya jauh lebih baik dalam training kita. Nah, ada modul yang telah saya buat, yang tentu tidak dalam bentuk urutannya karena saya melihat berdasarkan kebutuhan. Jadi modul ini telah saya buat karena dipakai dalam gereja kami dan bisa dipakai dalam seluruh pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum saya memulai, saya melayani pekerjaan Tuhan sudah lebih dari 30 tahun. Dan pelayanan saya waktu semenjak mahasiswa, saya telah menjadi pemimpin pujian, baik dalam persekutuan maupun dalam gereja kami. Gereja saya pada waktu itu Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan yang berada di Bandung, dan terkenal dengan MDC, Fajar Pengharapan. Gereja ini tadinya awalnya dari Surabaya, bersama dengan Pastor Jeremia Rim, dan dibuka di Bandung dan berkota-kota yang ada di Indonesia. Dan akhirnya Tuhan tempatkan saya di Sydney, melayani di gereja GBI Lighthouse yang ada di kota Sydney. Jadi sekarang ini saya menggembalakan, saya memegang Praise Worship Team juga. Baik, kurang lebih itu yang menjadi gambaran tentang latar belakang pelayanan saya, dan saya ingin mencoba menjadi berkat bagi setiap kita. Oke, saya berharap apa yang telah saya bagikan dalam grup bisa dipakai untuk menjadi acuan ya, bisa menolong kita mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin share ya. Oke. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk kita adalah hal yang mungkin shocking, yang mengejutkan kita semua tentang penyembahan. Itu sebabnya saya memulai dengan jangan terlalu takut, ada bahasa Inggris di situ sebagian, karena itu modul saya yang di sini saya coba sebagian saya sudah translate, tapi belum selesai semua. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam penyembahan yang sangat berbahaya sebenarnya. Yang perlu kita harus sadari, keempat hal ini akan mempengaruhi kita di dalam penyembahan, apalagi sebagai worship leader. Yang pertama adalah kita menyembah terhadap
suasana. Anda dapat suasana, Anda mendengar musik, Anda mendengar keyboard, Anda mendengar orang bernyanyi dengan merdu. Anda rasa suasananya bagus, ya seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah penyembahan terhadap respon suasana. Nah, hal ini berbahaya bagi kita, karena nanti penyembahan itu akan tergantung berapa bagusnya seseorang memainkan alat musik. Betapa bagusnya performance musik yang kita pakai dalam penyembahan. Itu sebabnya ada 4 hal. Ini hal yang paling berbahaya. Kita meresponi kepada suasana. Penyembahan yang hanya bergantung pada hal luar yang bersifat luar untuk bisa masuk dalam diri kita. Nah, Graham Kendrick, seorang pemimpin pujian dari England, berkata, "True worship is what you have left when the external are taken away." Artinya penyembahan yang benar itu adalah sesuatu yang tinggal di dalam diri kita tatkala segala sesuatu yang di luar itu sudah diambil. Contohnya, bisa nggak kita menyembah tanpa musik? Bisa nggak kita menyembah tanpa gitar? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Worship leader harus menyembah tanpa ada suasana. Jadi jangan bilang begini, aduh musiknya nggak bagus, saya nggak bisa nyembah. Nah ini danger. Itu sebabnya ada 4 hal. Yang pertama ini, ya. Yang pertama ini. Yang kedua, yang kedua adalah kita menyembah penyembahan itu, worshiping worship. Kita menyembah penyembahan itu. Apa yang dimaksud dengan menyembah penyembahan itu? Itu adalah sesuatu yang lebih condong kepada kita senangnya lagu yang baru, the latest song. Kita suka pada music style. Kita senang lihat orang-orang di stage, ada lampu, ada lighting yang begitu bagus, ada musik yang latar belakang dengan yang dipakai dengan apakah itu 3 dimensi, apakah itu pakai LED, dan membuat kita tuh menyembah Tuhan. Nah ini danger sekali, worshiping worship. Artinya kita hanya bergantung kepada hal yang bersifat luar, yang membuat kita bisa rasa nyaman tatkala lightingnya mulai redup, mulai gelap, kemudian musiknya mulai teduh, cocok dengan style musik saya, kemudian performance di depan, orang di depan menangis, dan kemudian saya mulai meresponi itu sebagai ini penyembahan indah sekali. Nah, banyak di antara kita menikmati sebuah penyembahan bukan karena terjadi antara hubungan Allah dan kita, tapi diakibatkan kita menikmati lagu-lagu yang sedang dipakai. Contohnya, kalau gereja kita mulai pakai lagu yang tahun 90-an, wah nggak enak lah, bukan lagu yang terbaru. Apalagi pakai lagu hymn, wah nggak enak lah. Padahal sebagian besar sekarang lagu-lagu yang kita pakai itu mencontoh lagu-lagu yang dari hymn. Saya nggak bilang lagu hymn semua perlu dipakai, enggak. Tapi point number 2, ada hal yang berbahaya di dalam penyembahan adalah kita menyembah penyembahan itu dalam bentuk yang tadi saya bilang. Music style, musik, contoh musik. Oh saya senang jazz, oh saya senang rock, saya senang dangdut, saya senang apa lagi? Pop. Dan kalau di luar dari itu, maka saya nggak bisa nyembah Tuhan. Nah ini berbahaya. Ya, jadi kita harus mampu menyembah Allah tanpa ada yang disebut suasana ataupun music style atau the latest song. Kita harus mampu menyembah Allah. Karena kita adalah worshiper. Nah, waktu kita memimpin juga, jangan pernah kita terpaku kepada yang disebut satu jenis lagu, satu jenis musik, satu jenis style musik, ya musik style, satu stage. Kita nggak boleh seperti itu. Makanya poin nomor 2 ini berbahaya sekali ya. Oke, saya terusin dulu. Nomor 3, apa yang berbahaya? Kita punya mental hanya ya kita datang ke gereja aja, playing church. Datang ke gereja, yang penting saya datang ke gereja, Pak Pendeta tanya, Ibu Gembala nanya, saya ada, saya nongol. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak peduli saya mau nyanyi apa enggak,
saya punya hubungan dengan Tuhan, tidak peduli. Yang penting saya menjalankan tugas saya. Apakah saya jadi jemaat, apakah saya jadi usher, ataukah saya penerima tamu, ataukah saya jadi pemimpin pujian atau pemain musik. Yang penting tugas saya selesai. Itu namanya play church mentality. Mentalnya itu cuma mau bermain di dalam gereja, cuma mau melayani doang. Itu istilahnya. Nah, 3 hal ini artinya apa? Kita belum sampai pada inti dari penyembahan. Kita terusin dulu. Yang keempat itu, yang berbahaya, sangat amat berbahaya adalah kita nggak real. Kita nggak pure, nggak murni. Unreality itu. Maksudnya, zaman sekarang kan COVID. Semua orang ke gereja pakai mask. Nah, seperti itulah. Kita pakai tutup muka. Kadang-kadang orang melayani di gereja tuh seperti itu. Apakah dia sebagai jemaat atau sebagai pelayan, dia datang ke gereja itu semua pakai mask. Tidak real. Sudah tidak original. Sedangkan penyembahan itu harus melibatkan kehidupan kita. Kita mampu melibatkan seluruh kehidupan kita sehari-hari. Dan penyembahan itu bukan hanya terjadi di gereja, penyembahan itu bukan hanya terjadi di panggung, tapi penyembahan itu terjadi dari setiap sisi kehidupan kita. Sehingga banyak di antara kita yang tatkala datang ke gereja, kalau kita hidup seperti unreal seperti itu, kita seolah-olah berubah. Contoh yang mungkin sering didengar, begitu datang ke gereja, semarah apapun kita di rumah, sekesel apapun kita terhadap anak, istri, atau suami. Begitu sampai depan pintu gereja, begitu salaman langsung apa? Selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Nah, seperti itu menjadi kita itu tidak original. Jadi artinya apa? Kita menutupi hal dalam kehidupan kita, jadi kita bersifat munafik. Dan ini berbahaya. Karena tatkala kita dalam penyembahan, ya, orang akan melihat kalau kita pakai emas, sepakai begitu topeng, orang lihat kita super. Orang lihat kita super rohani. Angkat tangan, menangis. Tapi dalam realitas sebenarnya kita tidak seperti itu. Dan keempat hal ini yang membuat gereja bukan tempat orang mendapatkan Tuhan, tapi menjadikan gereja adalah tempat orang melihat kemunafikan. Ya, itu yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kita lihat sama-sama bahwa keempat hal ini, 4 danger in worship ini, hal yang paling berbahaya sebelum mulai kita melayani. Oke? Baik Anda pemimpin pujian, Anda jemaat atau singers, pemain musik, ingat, main musik bukan cuma karena harus ada keyboard baru penyembahan ada. Bukan karena ada gitar penyembahan ada. Ya, bukan karena ada lagu terbaru penyembahan baru bagus. Itu baru namanya penyembahan. Oh, ini lagu lagi favorit, lagi top, baru namanya penyembahan. Dan bukan karena kita telah melayani, kita telah menyembah Tuhan. Ingat, play church mentality. Dan pada waktu kita datang ke gereja, kita berusaha untuk menutupi diri kita dari hal-hal yang saya rasa kurang rohani. Jadi kita pakai topeng. Jadi oke, ada 4 hal ini yang perlu diingat. Worship leader, musician, singers, remember, harus ingat. Jangan pernah meresponi suasana doang. Ya. Jangan pernah menyembah cuma karena suasananya kita bilang enak, tanda kutip enak. Jangan pernah menyembah karena cuma ada panggungnya cakep, alat musiknya terbaru, komplit ada drum, dan apalah pemain musiknya jago, main lagu yang terbaru, kemudian saya telah menjalankan tugas, kemudian saya bisa menunjukkan saya ini apa performance di gereja. Itu hal yang berbahaya. Itu sebabnya tadinya ini part 2 di saya ini menjadikan ini part 1. Ini menjadi hal yang pertama. Ingat baik-baik, ada 4 hal yang berbahaya dalam gereja, dalam pelayanan praise and worship. Ya, oke, kita teruskan. Nah, true meaning. Kita lihat dari arti sebenarnya kata penyembahan atau worship.
Worship itu dalam bahasa Yunani proskuneo, yang artinya to kiss toward, jadi mencium, ya, mencium kepada something-nya gitu. Nah, di dalam Alkitab kata worship itu selalu selalu dihubungkan dengan seseorang yang telungkup, seperti hampir mirip seperti orang Muslim berdoa, telungkup, ya, telungkup ke depan, jadi bukan telungkup berlutut terus bow down, itu dinamanya prostrating, jadi badannya ke lantai seperti itu. Nah, worship ini di dalam bahasa yang lain juga bisa merupakan kata menghargai, ya, word and ship. Jadi menghargai, menaruh nilai kepada orang yang saya sedang menyembah, menaruh nilai tertinggi. Jadi kata worship ini, ya, adalah satu sikap kita kepada pribadi yang kita sembah. Dalam hal ini Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu merupakan sikap penyembahan kita yang ditunjukkan lewat apa? Sikap tubuh kita. Jadi tidak mungkin kan Anda menyembah Tuhan sambil Anda nguap. Nggak mungkin. Anda sedang playing church. Anda sedang bermain-main seperti itu. Nah, mungkin Anda berselonjor, berselonjor ya. Anda berselonjor di kursi sambil tergeletak begini dan hanya menyembah Tuhan. Anda punya satu sikap yang harus menghormati, menghargai pribadi yang Anda sembah. Nah, ini dari kata worship atau penyembahan, artinya mencium terhadap pribadi yang kita sembah, atau kita terlungkup ke depan seperti itu kepada pribadi yang kita hargai, ya. Jadi mari kita lihat true meaning dari worship. Penyembahan di dalam catatan saya itu yang saya kirim ada sebagian yang sengaja dikosongkan untuk diisi oleh setiap saudara. Jadi penyembahan adalah untuk Allah. Jadi penyembahan itu adalah untuk Allah, bukan untuk saya. Jadi kalau ada orang ngomong begini waktu kita habis menyembah Tuhan, ada orang ngomong seperti ini, aduh saya rasa nggak enak ya penyembahan tadi. Nah, itu hal yang keliru. Kalau mau nanya enak apa enggak, jangan nanya saya. Jangan nanya orang lain. Tapi nanya, Tuhan seneng enggak? Tuhan suka enggak? Itu baru namanya penyembahan. Jadi kalau ada orang Anda hadir, kemudian, aduh saya nggak suka penyembahan yang tadi. Apa yang Anda nggak suka itu belum tentu nggak disukai oleh Allah. Itu sebabnya saya katakan penyembahan itu bukan apa yang Anda rasakan. Bukan apa yang Anda dapatkan. Bukan apa yang Anda pikirkan. Jadi penyembahan itu bukan apa yang saya rasa. Saya rasa nggak enak. Nah, keliru. Oh, saya nggak dapat apa-apa penyembahan tadi. Sering kan? Ada yang sering dengar begitu nggak? Aduh, saya pikir penyembahannya ada yang salah, yang kurang enak. Penyembahan itu about God. Semua itu untuk Allah. Jadi kalau kita mau tanya, habis kita melayani Tuhan, jangan tanya teman kita, jangan tanya orang lain, jangan tanya diri sendiri, tanya Tuhan, doa. Tuhan, apakah penyembahan pelayanan saya tadi itu berkenan kepadamu apa enggak? Apakah itu memuaskan kau? Karena itulah yang akan membuat penyembahan kita itu mencapai tujuan. Penyembahan adalah untuk Allah. Ya, jadi saya rasa Anda cukup jelas ini mengerti. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa banyak orang menyukai penyembahan kalau dia merasa cocok untuk hal tersebut. Aduh, saya rasa nggak cocok. Saya pernah diundang oleh satu gereja GKI untuk ngajar praise worship. Saya pikir begini, waduh, yang pasti gereja GKI saya mau ngajar praise worship, saya bilang nanti saya suruh angkat tangan, tepuk tangan, kalian pendetanya usir saya bilang. Jadi saya nggak khotbah panjang, saya cuma bilang begini ke mereka. Ini saya kasih contoh ilustrasi. Saya bilang begini, kalau kamu panggil tukang bakso bagaimana? Oh, kata mereka teriak. Teriaknya segimana kalau dia udah jauh? Oh, teriak kenceng. Bakso. Ya, seperti. Kalau kamu nonton sepak bola, kamu
mensupport fansnya bagaimana? Oh, teriak, tepuk tangan. Oke. Saya bilang gitu. Kalau begitu, saya cuma beritahu. Kalau kita lakukan sesuatu untuk diri kita atau untuk mensupport orang lain, dan kita tidak mampu lakukan kepada Tuhan lebih dari itu, kita tidak menaruh Tuhan sebagai yang terbesar dalam hidup saya. Ngerti nggak? Kalau Tuhan itu tertinggi dalam hidup saya, kalau saya berteriak baso, saya menyembah Tuhan bernyanyi harus lebih kencang dari saya panggil tukang baso. Kalau Tuhan di tempat tertinggi saya mau menyembah Dia, saya harus bertepuk tangan lebih kencang, lebih semangat daripada saya mensupport sepak bola atau pemain bulu tangkis. Itu konsep worship. Itu konsep penyembahan yang benar. Kita menaruh Tuhan di tempat yang selayaknya. Jadi permulaan sebuah penyembahan itu kan sebenarnya gini, dalam Roma 12 itu berkata bahwa penyembahan itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Romanya bilang begitu. Persembahan yang hidup, living sacrifice. Nah, kalau kita mendengar dalam perjanjian lama kata korban, ya, korban itu selalu identik dengan apa? Identik dengan kematian. Sedangkan Roma bilang kita mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang persembahan yang hidup. Perjanjian lama bilang korban itu selalu identik dengan kematian karena korban itu berbentuk seekor binatang, kemudian dipersembahkan menjadi apa? Dipersembahkan sebagai korban. Nah, Paulus menyadari konsep ini bahwa seekor domba belumlah menjadi sebuah korban sampai hewan tersebut benar-benar mati. Itu Paulus. Dengan kata lain, bahwa kalau kita ingin menjadi living sacrifice, kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kita harus mampu mematikan tubuh kita secara apa? Secara yang disebut gini, kedagingan kita. Kedagingan kita harus dimatikan, baru kita bisa menjadi persembahan yang hidup. Bukan bunuh diri ya, maaf, bukan bunuh diri. Jadi ini konsep yang harus kita lihat. Contoh, ada orang berdoa, sering dengar, Tuhan, saya ingin mati bagi Yesus. Saya ingin mati bagi Yesus. Kelihatannya rohani. Sebenarnya nggak rohani. Karena lebih susah untuk hidup bagi Yesus daripada mati untuk Yesus. Kalau Anda mati, Anda berjuang, Anda ditembak, dan Anda nggak perlu perjuangan lagi. Satu kali, mati, dan. Tapi untuk hidup bagi Yesus, setiap detik Anda berjuang. Ada godaan wanita, godaan uang, godaan untuk menipu, godaan apa lagi? Godaan untuk mencuri, godaan apa lagi? Untuk berlaku bohong dalam kehidupan kita. Itu kita harus lawan. Hidup bagi Kristus itu jauh lebih sulit daripada mati bagi Kristus. Ya, jadi mari kita lihat. Sebenarnya di antara kita semua yang hadir malam hari ini, kita ini menyembah. Menyembah kepada siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya, menyembah pada siapa? Kita ini menyembah. Menyembah itu, maaf. Apakah PowerPoint saya berganti? Sudah baik, Pak. Ya, penyembahan kita ini bisa uang, itu uang atau money. Ya, kemudian ambition, power itu kekuasaan, ya, atau posisi, kedudukan, atau apa aja. Ya, ini kita bisa menyembah. Contoh, kalau Anda jago dance, Anda niru dance-nya si Michael sampai lupa saya. Michael siapa tuh? Michael Jackson, ya. Michael Jackson. Ya, Fly in the Moon itu seperti begitu. Anda meniru karena Anda fans. Anda meniru seperti itu kan? Kenapa? Anda punya idol, Anda punya idola. Idola itu kan dari idol. Idol itu kan yang Anda favoritkan dalam hidup Anda. Nah, setiap kita tuh punya idol. Tanda kutip, di luar Allah kita sebut idol. Ada yang mengidolakan uang, ada yang melakukan ambisi, ada yang melakukan kekuasaan, ada yang posisi, atau wanita, atau apa lagi.
apa aja kesuksesan. Tapi saya mau beritahu ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyembah Allah sebagai pusat dari penyembahan kita, di dalam kertas saya itu saya ada terjemahan bahasa Indonesia, dalam pusat pengagungan kita tidak lagi memilih bagaimana kita harus menyembah. Karena kita harus menyembah Dia dengan cara apa? Apa yang disukai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya mengajarkan ini nanti ya, dalam proses kita ini, saya nggak ajarkan tentang konsep Pantekosta atau karismatik. Well, I welcome semua denominasi. Anda mau Protestan, Anda mau apalagi nggak bertepuk tangan dalam gereja. Karena dalam konsep penyembahan kita ini, bukan lagi, oh gereja saya nggak boleh bertepuk tangan, oh gereja saya harus bertepuk tangan. Bukan itu yang harus kita lakukan. Tapi waktu kita menyembah Allah, kita harus menyembah sesuai dengan apa yang Dia inginkan buat kita. Bukan apa yang kita inginkan. Oke, saya another 10 minutes. Sebelumnya saya akan kasih waktu untuk bertanya nanti. Ya. Dan kita lihat, banyak orang nggak mau bertepuk tangan karena dibilang begini, gereja saya nggak boleh bertepuk tangan. Dan ada orang karismatik Pentakosta bilang saya harus bertepuk tangan karena memang di gereja kami wajib bertepuk tangan. Bilang, that's wrong. Dua-dua salah. Kita harus menyembah Dia dengan cara apa yang Dia inginkan buat kita. Sometimes kita bertepuk tangan, sometimes kita quiet, kita diem. Sometimes saya angkat tangan, sometimes saya berlutut. Sometimes saya menangis, sometimes saya gembira. Itu yang harus kita lakukan, mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita waktu kita menyembah. Oke, saya terusin. Nah, kunci, mungkin saya kelewat kali, saya nggak lihat-lihat kertasnya ini, soalnya ya benar. Nah, kunci, the key to the spirit-filled worship of God. Jadi kunci kepada penyembahan yang penuh dengan roh, ya. Ada kunci, satu kunci yang ada dalam diri kita, yaitu keinginan, a desire, keinginan. Anda boleh lapar, Anda boleh sakit, tapi kalau Anda nggak ingin makan, Anda nggak ingin minum, walaupun dapat obat terbaik, Anda nggak akan sembuh. Itu aja. Ya. Sama dalam hubungan kita. Misalnya Anda masih muda, naksir dengan seorang gadis, Anda lihat ada, kayaknya cocok dengan saya, tapi nggak ada keinginan untuk bersama, nggak akan berlanjut. Jadi keinginan untuk mengenal Allah dan berjumpa dengan Dia itu merupakan kunci kita, kunci utama kita untuk menjadi seorang penyembah. Oke, worship leader, singers, musician. Waktu training saya ini tentang worship leader, saya bukan bilang pemimpin pujian doang. Tetapi singers, musician, even operator sound system, dan operator untuk tayangan lirik lagu, Anda worshiper. Oke? You are the leader yang harus menunjukkan sikap Anda sebagai seorang worship leader. Saya kasih contoh, kan saya punya pengalaman. Di gereja saya itu ada 3 tim pelayan, 3 tim band, 3 tim musik band, dan singers 3 tim. Kami punya 3, singers ada 3, dan worship leader ada singers 4, worship, setiap grup punya 4 singers dan 2 worship leader, dan pemain musik komplit, drum, 2 keyboard, drum, bass, and gitar. Sometimes pakai percussion. Nah, kami punya 3 group of that. Saya perhatikan begini. Kalau si worship leaders A, tim A lagi memimpin pujian, pemimpin pujian yang tidak bertugas, misalnya lagi sebagai jemaat itu, enggak seaktif yang ada di waktu dia di panggung. Tepuk tangan juga biasa-biasa. Ada pernah lihat nggak begitu? Tapi begitu dia pimpin pujian, semangatnya luar biasa sekali. Kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi? Karena konsepnya keliru tentang penyembahan. Sama pemain musik juga begitu kok.
Yang main keyboard, saya nggak main, malah dilihat-lihatin, salah apa nih ya? Nah, itu salah kunci, salah masuk itu. Yang gitaris, yang drum, fill in-nya salah. Anda fokus on that. Wrong, salah ya. Sebagai penyembah, kita harus punya keinginan untuk mengenal Allah dan berjumpa dengan Dia every single day, setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, bukan lagi show performance, bukan show off performance sendiri di depan. Nah, jadi ini penting buat kita. Kenapa ada Mazmur 73? Mazmur 73 itu dikatakan begini, saya cuma kutip aja Mazmur 73 supaya menolong kita untuk saya dalam bahasa Inggris saya di sini ya. Ada bahasa Indonesianya. Nggak ada ya. Where's my bahasa Indonesia? Sorry, saya kehapus tadi. Anda baca sendiri karena saya dalam bahasa Inggris. Siapa yang berada di surga selain engkau yang ada di surga. And there is none upon earth that I desire beside you. Tidak ada yang di muka bumi yang saya inginkan di luar engkau. Dagingku dan hatiku itu boleh jatuh, tapi Tuhan itu selalu akan menjadi bagian yang selama-lamanya. Ini baca yang baik-baik di rumah, Mazmur ini. Renungkan dengan seksama. Anda worshiper, Anda penyembah, coba rindukan hal seperti ini. Seperti kerinduan seperti seekor rusa. Tahu rusa? Seperti rusa rindu sungaimu. Ya, tahu kan pasti lagunya? Jiwaku merindukan engkau dalam kehausan. Begitulah dikatakan oleh pemazmur, katakan, begitulah hasrat hatiku untuk Untuk mencari Allah, bertemu dengan Dia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jawab pertanyaannya nanti diisi sendiri, direnungkan. Apakah kita telah mencari Allah dengan memiliki sebuah keinginan yang harus dipenuhi, walaupun ada berbagai macam tantangan besar atau menuntut pengorbanan? Ya, apakah kita telah, kalau yes or no, mengapa? Why? Itu tolong dijawab. Nah, ini poin yang terakhir ya untuk hari ini. Penyembah yang benar. Apa itu penyembah yang benar? Penyembah yang benar, yang pertama tentu saya ambil dalam Yohanes 4 ayat 23. Waktunya akan tiba, dikata waktu Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria, dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi poin A, penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Akan menyembah Bapa di surga. Bukan uang, bukan ambisi, bukan pujian. Kan orang bisa menyembah pujian, cari pujian kan? Ya, bisa. Orang pengen dipuji. Itu keliru. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Oke? Dan penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh. Di dalam roh. Bukan lagi di dalam bukan di dalam perkataan ngomong doang, bukan, tapi dalam roh. Sometimes orang boleh ngomong something, tapi rohnya nggak ngomong seperti itu. Oke, saya terusin lagi. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam kebenaran. Jadi kalau hidup kita belum benar, jadi problem. Apakah kita bisa menyembah Allah? Kalau hidup kita belum benar, apakah saya bisa menjadi pemimpin pujian? Nah, ini kan pertanyaan yang perlu dijawab. Itu sebabnya sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan dalam diri kita untuk persiapan yang benar. Bagaimana, siapa di antara saudara yang pemain, saya stop dulu, saya pengen lihat wajah orang soalnya. Saya stop dulu ini. Oke, saya pengen tahu berapa banyak di antara sini yang musician, yang bisa main musik.
Pemain musik maksudnya ya, musisi. Iya, iya musisi, pemain musik. Silakan angkat tangan atau gimana caranya, kan ada yang rame. Ya, nggak apa-apa. Saya bisa lihat ini dalam galeri ada, ya itu Pak Alfeus ya. Di Siap. Pak. Oke. Oh, sebagian ditutup. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kita misalnya dalam poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah waktu kita menyembah orang, menyembah Bapa, maksudnya menyembah Bapa, yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah sometimes kita lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan skill kita. Ya, praktis. Wah, praktis. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan itu secara spiritual. Tadi harus menyembah Bapa in spirit dan juga di dalam apa? Dalam roh dan di dalam kebenaran. Saya dulu waktu menjadi ketua departemen praise and worship di gereja kayak di Bandung, saya bikin aturan cukup ketat. Persiapan hari Sabtu itu kalau kita latihan, Anda mau pelayanan besok, jangan pergi nonton film, jangan pergi nonton apalagi konser-konser yang lain. Dan selalu dalam latihan itu selalu saya bikin pattern-nya begini. Saya kasih contoh. Di ending dari setiap latihan, lagu yang saya pakai untuk penyembahan, kita langsung menyembah dan menyembah dalam tim. Lagu yang saya pakai untuk besok sebagai penyembahan, pakai dalam tim. Menyembah, unlimited, bebas. Mau nanti berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa baru, terserah. Tapi untuk melatih singers, pemain musik untuk ikut menyembah. Jadi sometimes main musik main tapi matanya nggak tahu jelalat apa, I don't know bahasa Indonesia jelalatan apa ya, lihat-lihat kiri kanan begitu loh. lihat sometimes kalau anak muda yang main musik malah lihat mana yang cakep, mana yang cantik, bisa seperti itu. Pasti adalah yang begitu-begitu. Nah, hal ini berbahaya. Anda worshiper, Anda itu penyembah. Bukan worship leader saja yang menjadi penyembah, tapi seluruh tim. Saya encourage saudara, kalau seluruh tim ini menjadi penyembah, pemimpin pujian, singers, pemain musik, pemegang sound system, pemegang untuk operate lirik, kalian sehati berdoa, menyembah Tuhan, menaruh hati kalian, pikiran kalian, in roh, in spirit menyembah Dia, kebaktian kalian hari Minggu itu akan berubah, akan berbeda. Ini harus dimaknai bahwa persiapan itu penting bukan hanya skill, tapi juga dalam spirit, dalam roh, dan dalam kebenaran. Waktu malam sebelumnya berdoa secara tim, minta orang berdoa, bukan satu orang berdoa, saling mendoakan, kemudian minta pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan. Itu dilakukan supaya apa? Karena kita akan menyembah Tuhan, menyembah Bapa kita dalam roh, dalam kebenaran. Oke, saya cukupkan dulu, sudah 40 menit. Saya sampaikan, saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya, feel free ya. Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan membuka mic supaya lebih aktif dan supaya bisa lebih mengerti. Silakan. Oke, shalom, selamat malam Pak James. Dari Shalom. Saya Ibu Veronica dari Gua Boma. Saya mau bertanya gini Pak, dalam menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Dalam roh dan kebenaran, kalau dalam kebenaran kan berarti kita menerapkan kekudusan hidup kita sehari-hari ketika kita mau melayani. Yang saya mau tanyakan itu ketika menyembah Pak. Kalau kita menyembah kan kita pejamkan mata itu, saya belum berani membedakan apakah saya sedang berada dalam alam roh, apakah saya sedang berada dalam khayalan, atau saya sedang apa ya? Ya. Di situ saya belum bisa membedakannya.
pejam semata saya menghayati perkataan lagu itu. Tapi apa saya sudah benar? Kadang saya berusaha membayangkan salib Tuhan atau saya berusaha membayangkan keadaan surga supaya telinga saya, pikiran saya itu tidak terganggu dengan sekitar saya. Jadi maksud saya Pak, usaha apa yang bisa kita lakukan saat kita masuk dalam penyembahan, kita meyakini bahwa kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam penyembahan itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Nanti minta tolong yang host, kalau ada yang bertanya tolong dipin ya, supaya saya bisa lihat. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya rasa konsep tentang kebenaran dulu. Bagaimana kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah? Konsep yang pertama adalah mengalami kelahiran baru. Gereja kami tidak akan pernah sewa pemain musik, sewa penyanyi, kalau belum pernah mengalami pertobatan kelahiran baru. Sebagus apapun, kami tidak pernah bayar orang karena dia suara bagus atau main musik bagus. Jadi, yang pertama, kita harus dibenarkan dulu, mengalami pembenaran dalam Kristus Yesus. Jadi, setiap kita harus mengalami pertobatan kelahiran baru, yang kita sebut dengan kelahiran baru. Jadi, kalau saya, prinsipnya, tidak boleh ada orang yang melayani kalau belum mengalami pertobatan kelahiran baru itu lewat proses kelahiran baru. Nah, yang kedua, bahwa yang disebut dengan kita harus mengalami proses untuk mengalami kekudusan dari waktu ke waktu. Jadi kita sudah dibenarkan, bukan berarti kan kita sudah suci seumur hidup, enggak. Kita harus mengalami proses. Nah, lewat proses itulah kita hidup di dalam keseharian kita sebagai pelayan. Tentu standarnya berbeda dengan standar orang jemaat biasa. Saya kasih contoh. Kalau kita nyanyi, Tuhan dengar nggak kalau suara fales? Dengar, Tuhan terima kok, asal hati bagus. Tapi kalau worship leader suaranya fales gimana? Tuhan terima. Yang masalahnya jemaatnya nggak bisa terima. Ya kan begitu. Nah, yang jadi problem Anda adalah leader, pemimpin. Bagaimana Anda memimpin itu nanti ada poin tertentu. Pemimpin itu memimpin jemaat, menolong jemaat supaya bisa berjumpa dengan Allah, menolong mereka semakin baik. Jadi yang konsep pertama adalah kebenaran itu datang dari Yesus, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga hidup kita. Cara menjaganya bagaimana? Nah, cara menjaganya itu yang saya bilang. Kita persiapkanlah diri kita dari waktu ke waktu untuk jangan cuma gini karena saya tugas minggu depan, saya jaga hidup saya. Begitu saya nggak tugas, saya hidup sembrono. Itu salah lagi. Harus setiap hari. Dan ini harusnya poin pertanyaan ini tuh ada di poin berikut, di poin pertemuan kita yang ketiga atau keempat. Bahwa penyembahan itu harus dimulai dari diri kita di rumah kita. Bukan di panggung, bukan di gereja. Saya itu tidak pernah memulai penyembahan saya di gereja, tapi di rumah. Saya bisa nyanyi, menyembah Tuhan berjam-jam. Saya bisa menikmati hadirat Tuhan panjang. Jadi latihannya dari mana? Dari kehidupan hari-hari. Jadi di rumah, coba kita menyembah diri sendiri. Kan ada 4 hal in danger, nggak usah pakai musik, sendiri aja. Ya, sendiri di rumah, kita mulai angkat tangan, nyembah, atau kita berlutut. Sampai ini menjadi kita punya, kalau itu teruskan, itu kan jadi budaya dalam hidup kita. Jadi kebiasaan hidup. Begitu pindah ke panggung, saya nggak usah takut, bingung lagi gini, tutup mata nggak ya? Nanti kalau saya bagaimana ya tampang kalau saya tutup mata? Nggak perlu begitu lagi, udah otomatis. Udah biasa. Udah jadi normal. Jadi dimulainya dari mana? Dari kehidupan pribadi. Menyembahlah sebanyak-banyaknya di rumah. Jadi itu jalan terbaik. Suara saya kurang besar ya? Cukup Pak, cukup. Cuman cukup. dari
dari pribadi. Iya. Kurang Saya nggak pakai mikrofon tambahan soalnya. Oh, cukup Pak, saya udah balas. oke. Ya, kurang lebih begitu, Ibu. Jalan terbaik itu nggak bisa ada proses instan. Semua worshiper, pemain musik, pemimpin pujian, penyanyi, pemegang sound system, Anda semua itu penyembah. Mulailah dari rumah, belajar menyembah. Supaya jadi begitu pindah ke panggung, Anda nggak kagok. Tahu kan, nggak kagok. Kalau Anda nggak pernah pinjak panggung, suruh mimpin pujian, Anda susah. Tapi kalau Anda sudah setiap hari Anda menyembah, pindah panggung, cuma pindah dari kamar kecil ke kamar besar istilahnya gitu loh. Ya, kurang lebih begitu Ibu. Cara paling gampang. Ya. Nanti saya lanjutkan dalam poin yang dalam pertemuan ketiga atau keempat akan lebih detail. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Ya, baik. Silakan. Ya, Salam. Ya. Saya tanya juga Pak. Pak Yuyun. Ini ya dari saya Pak Yuyun. Bisa tolong dipin Pak. Ini sudah kelihatan di pin ya Pak? Oh, udah dipin ya? Ini udah 2 orang nih, kiri kanan. Oh, oke. Ya. Ya, salam sekali lagi. Ya, shalom Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang penyembahan mengenai tentang musik. Kalau saya Pak, kalau musiknya itu kurang bagus, istilahnya enggak sembrono, suaranya terseret juga pikiran saya, enggak fokus, enggak ada power. Ini pertanyaannya gimana nih Pak? Tadi kan Bapak menyinggung masalah tentang musik, kita bukan fokus kepada musik, kita bukan fokus kepada orang yang pemain keyboard ataupun gitar. Tapi kalau menurut pribadi saya, ini perasaan saya, kadang-kadang pikiran selalu terkecoh dengan musik. Ini ada apa ini Pak? Bagaimana ini? Ya. Menurut Bapak? Baik. Itu pertanyaan yang sangat amat normal. Pasti Bapak pemain musik juga ya? Main musik nggak Pak? Pak Yuyun main musik nggak Pak? Enggak sih saya, cuman kan saya pendengar gitu kan. Saya pendengar, juga saya biasa juga saya terlibat untuk WL. Saya ini kan udah tua, tapi kan terkadang saya juga di perintah WL. Tapi kalau musiknya itu enggak bagus, otomatis saya enggak fokus menyembah, Pak. Jadi telinga saya itu mendengarkan suara musik sesat. Itu, Pak. Oke. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan, Pak. Bahwa yang saya maksudkan pertama adalah bahwa bisa enggak kita sebagai jemaat menyembah Tuhan walaupun pemimpin pujian singersnya tidak sesuai harapan kita, sebagus atau performance-nya nggak bagus lah. Bisa nggak? Atau saya nggak bisa menyembah Tuhan. Kalau saya bicara ini sebagai seorang jemaat kepada jemaat, seorang jemaat murni, saya bisa berkata, oke, nggak apa-apa lah jemaat. Tapi kalau kita pelayan, saya bicara dengan seluruh pelayan, kita harus belajar begini. Saya mengerti musik, saya bisa juga musik. Telinga saya juga suka kesel kalau dengar main drumnya salah mukulnya juga. Pemain keyboardnya nggak tepat lagi chord-chordnya. Nah itu kan jadi problem. Apalagi gitar bassnya misalnya seperti itu. Akan mengganggu. Tapi kalau saya dalam posisi sebagai, saya lagi ada, tidak di panggung, saya di bagian dalam jemaat, menghadiri kebaktian tersebut, saya bisa tetap menyembah Tuhan. Saya nggak peduli itu. Memang jadi problem kalau saya lagi mimpin pujian. Akan jadi problem. Nah, tapi kalau kita tidak mampu mengontrol diri kita sebagai leader, maka tentu kita akan melayani sampai habis itu jelek semua. Karena kita tergantung oleh mereka. Nah, ada teknik sebagai penyembah itu bagaimana mengakali kalau situasi ini terjadi di dalam pelayanan kita. Ya. Saya setuju
yang main harus qualified. Nanti kan minggu depan saya bagikan. Daud memilih orang-orang yang qualified dalam melayani. Harus yang bagus, harus yang latihannya harus bagus. Untuk meminimalkan itu tadi loh, mengganggu di dalam pelayanan. Sangat setuju saya. Tapi dalam konteks tertentu, saya mendorong kita gini. Kalau sampai itu kejadian, suruh stop main musik, bisa nggak kita nyembah Tuhan? Harusnya bisa. Kalau nggak bisa, berarti ada masalah dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, memang musik harus bagus. Tapi kalau terjadi hal yang tidak, kan manusia nggak sempurna nih. Singers juga bisa nyanyi, bisa fals kan? Ya, worship leader juga bisa fals. Salah nembak nada bisa. Main di C, tembaknya di G. Bisa juga. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau kita nggak mampu mengontrol bahwa saya bisa menyembah tanpa alat musik, saya panik nih Pak. Suruh stop semua. Suruh stop. Mulai kita angkat nyembah Tuhan dengan akapela. Akan jadi lebih baik. Percaya aja. Langsung change the song, ganti lagu, langsung pakai lagu yang semua jemaat bisa. Semua jemaat begitu saya nyanyi akan bisa nyanyi. Favorit saya satu, langsung. Kami memuji kebesaran-Mu. Misalnya, ini bukan di teknik ya, ini bukan ada pelajaran khusus. Tapi maksud saya, kalau kita mampu menyembah Tuhan tanpa lagi dipengaruhi oleh alat-alat seperti itu, suasana seperti itu, akan menolong kita dalam pelayanan. Itu yang akan menjadi kualitas seorang pelayan penyembah. Saya setuju kalau Anda angkat main musik, jadi main musik, pilihlah yang memang sudah cukup, udah mumpuni untuk melayani. Oke, paling begitu Pak jawaban saya. Iya, lebih bagus sebenarnya tidak ada musik daripada ada musik suaranya kacau balau gitu. Benar sekali. Terima kasih Pak atas penjelasannya ya. Ya, ini sama-sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, membuka mic dan boleh bertanya. Di GB Gloria kayak mau bertanya, silakan menyalakan mic dulu. Ya, silakan di-unmute. Oke, thank you. Oke, shalom Pak, selamat malam. Ya. Agak dekat ke tempat untuk ngomongnya. Laptopnya mungkin. Oke Pak, saya mau bertanya. Saya juga kalau di gereja kan seorang worship leader. Pertanyaan saya, apakah worship leader yang bagus, musik yang bagus, ya, apakah itu worship leader yang bagus, musik yang bagus, apakah itu tergantung musik dan worship leader yang bagus baru bisa hadirat Tuhan turun, atau kan biasanya Pak kalau kita misalnya kita yang pimpin pujian kita itu kan bisa rasa misalnya bagaimana kita sudah menyembah Tuhan dan kita lihat jemaat Tuhan yang misalnya kurang semangat untuk menyembah Tuhan gitu. Dan pemimpin pujian itu kita bisa rasa apakah worship leader yang bagus dan musik yang bagus itu baru bisa hadirat Tuhan turun, ataukah yang bisa membuat hadirat Tuhan turun itu kerinduan dari jemaat? Itu pertanyaan saya Pak. Oke. Baik, semoga saya bisa saya kurang jelas yang pertama bagian-bagiannya. Banyak ehonya, tapi saya coba menjawab yang saya bisa mengerti pertanyaannya. Kalau yang kurang, beritahu saya ya Pak ya. Jadi hadirat saya ambil yang pertama, yang terakhir dulu. Hadirat Tuhan itu, kalau bilang hadirat Tuhan, Tuhan itu kan maha hadir. Ya kan, kita setuju. Tuhan maha hadir.
Jadi sebelum kita hadir, Tuhan sudah hadir. Itu konsep yang harus kita ingat. Apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan ada dalam satu pertemuan. Itu yang menjadi apa yang membedakan Tuhan hadir di mana-mana, tapi kok di sini kok ada suasananya kita bilang gini, oh saya rasa kental sekali nih hadirat Tuhan. Kan tadi saya udah ngomong tadi bahwa penyembahan itu bukan apa yang saya rasakan, bukan apa yang saya dapat, bukan apa yang saya pikirin. Tuhan itu sudah ada sebelum kita mulai kebaktian. Hadiratnya sudah ada. Dia sudah di sana. Makanya konsekuensi dari hal ini, saya nggak pernah mulai gereja kami, nggak pernah mulai terlambat. 1 menit pun paling saya marah itu. Masa Raja di Tersergaja sudah ada, kamu mau terlambat? Nggak boleh terlambat. Itu saya punya konsep. Yang kedua, bagaimana membuat supaya hadirat Allah yang kita bilang hadirat Allah itu turun dalam ibadah kita. Itu bukan karena lagu yang kita pilih, lagu yang kita nyanyikan. Bukan. Itu tadi yang saya bilang dalam Mazmur tadi, itu keinginan, kerinduan kita itu. Tuhan itu mau tinggal di sana apa enggak? Kalau perjanjian lama itu kan pakai tabut perjanjian, Pak. Tabut perjanjian itu ada tuh simbol hadirat Allah. Nah, kalau tabut itu dibawa di satu bangsa, ingat nggak pernah dicuri oleh bangsa Filistin, kemudian datang kutuk semua, dagonnya juga ini apa semua mati, kemudian ditaruh di tempat lain karena mereka mengalami ditolak seperti itu. Jadi problemnya adalah apakah orang itu bisa menerima, mau berjumpa dengan hadirat itu sendiri, dengan pemilik hadirat tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan. Tuhan sudah ada. Tapi apakah orang itu mau tidak? Mau berjumpa dengan dia, mau tahu tentang dia atau enggak? Kalau misalnya enggak mau, ya udah. Tuhan Maha Hadir, tapi kita enggak akan bisa merasakan hadirat itu sendiri. Jadi yang kita bilang tanda kutip kehadiran Tuhan itu bukan Tuhan itu pergi dan pulang, naik turun ke surga dan ke bumi, bukan. Tuhan itu udah ada. Tapi begitu hati saya terbuka, saya bisa menyentuh hati Tuhan dengan hati saya yang terbuka, keinginan saya, kerinduan saya, maka saya bisa mulai merasakan lebih lagi tentang yang disebut hadirat Tuhan tersebut. Saya kasih contoh Pak supaya gampang. Kue yang Bapak suka apa nih di Kalimantan? Bapak di Kalimantan kan? Ya, makanan yang disukai apa? Ya udahlah, saya sebut aja dah. Misalnya makan sate. Sate kesukaan Bapak makan sate. Sate ini udah depan mata, udah kecium nih Pak. Udah ada nih, sebelum kita masuk ruangan, orang habis bakar-bakar, masuk ke gereja, sate. Ada nih, anggap itu hadirat sate. Ya itu ya, hadirat sate. Tapi kalau keinginan saya cuma enak ya. Saya nggak pernah mau buka mulut, mengambil sate tersebut dan makan. Saya nggak bisa merasakan rasa dari aroma sate tersebut. Nah, itu konsepnya mirip. Hadirat Tuhan itu udah ada. Tapi kerinduan hati saya itu untuk mengambil, menyentuh itu, untuk mencicipi secara pribadi, baru saya bisa merasakan Tuhan lebih real, lebih nyata daripada sekedar hadirat. Jadi bukan lagu. Sekarang apa fungsinya lagu? Sekarang masalahnya, apa kalau gitu fungsinya pemimpin pujian dan pemain musik ada capek-capek? Menolong orang yang tadi sudah mencium aroma itu untuk bisa buka mulut dan menggerakkan mereka supaya bisa mulai melangkah mengambil sate tersebut, Pak. Menolong mereka. Lagu tidak membuat hadirat Tuhan turut. Pemain musik yang jago bukan membuat hadirat Tuhan turut, tapi menolong jemaat yang sudah mencium aroma itu, aroma sate tadi. Saya kasih contoh gampang. Supaya mereka bisa berkeinginan, punya keberanian untuk mengambil sate, buka mulut dan makan. Wah, nikmat sekali Tuhan kita. Begitulah. Kurang lebih begitu Pak jawabannya. Contohnya. Mohon maaf kalau kurang, tadi pertama saya nggak bisa dengar jelas. Jawabannya pas. Ya, jadi
Jadi kesimpulannya berarti bukan tergantung dari pemimpin pujian yang bagus dan musik yang bagus itu yang membuat hadirat Tuhan turun. Ya, saya paham Pak. Terima kasih. Oke, masih. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau mungkin masih ada waktu, Pak. Saya bisa tidur jam 12, jam 1 kok. Di sini sudah jam 11, tapi saya bersedia. Don't worry. Pak, saya mau bertanya. Nanti kan ada praktek ya. Ya. Tim yang ada ini kan ada gereja-gereja, juga ada perorangan. Apakah prakteknya itu akan nyanyi kah atau main alat musik kah atau gimana? Jadi bisa dimulai dipersiapkan oleh mereka gitu, Pak. Baik. Bisa dikasih bayangan nanti kan supaya nggak kaget nanti prakteknya bingung nanti berarti gimana? Ya, kalau yang datang per grup seperti GBI Gloria Tikalong ini ya, baik juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada pemain musik di sana, saya nggak perlu pakai piano di sini, ya piano atau gitar di sini. Saya bisa cuma ambil satu nada. Nanti saya kasih instruction untuk pindah ke mana, kunci nada. Cuma ada praktek untuk ambil nada tersebut. Ya. Kedua, nanti ada praktek untuk pemilihan lagu berdasarkan jenis-jenis macam-macam. Oh, itu complicated nanti. Pilih lagu. Worship leader lah tentunya yang harus memilih. Nanti in group discuss. Bisa discussion, kemudian diskusi, kemudian nanti yang singers main musik nanti akan digrup-grupkan supaya bisa gini. Klop enggak? Kadang-kadang gini, pemimpin pujian kan belum tentu jago main gitar atau main musik kan. Dia nggak tahu bahwa pilihan lagu yang diambil itu adalah lagu 3/4 atau 4/4 atau berapalah. Misalnya seperti itu. Dan tempo pun berbeda. Nada dasar berbeda. Kan C, D, E, F, G, A, B, C itu kan beda-beda. Nah, sometimes kadang-kadang pemimpin pujian nggak tahu. Nah, kita mau kasih seragam dulu. Bisa mengerti kenapa bisa ribut sometimes dengan pemain musik, pemilihan lagu ini. Sometimes suasananya harus naik, jadi turun. Kenapa? Kita begitu. Jadi praktik-praktik yang lebih bersifat pengenalan hal-hal yang sering kita buat keliru. Kurang lebih begitu. Okay. Harusnya ada vokal, tapi kan nggak bisa di sini. Oke Pak, berarti nanti kalau sudah mau praktek mungkin ada pemberitahuan ya Pak. Jadi saya bisa minta mungkin ada yang perorangan, ada yang grup kan, yang grup itu ada beberapa di sini. Terus ada yang perorangan juga biar bisa disiapkan mungkin alat musiknya kah atau apanya atau suaranya. Ya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari mana-mana. Oke, Ibu Janjan, Ibu Gembala dari gereja di Singkawang, GABK Singkawang. Silakan Ibu. Silakan. Pak, saya mau tanya. Yang tadi Bapak katakan bahwasanya WL harus menyembah, singa harus menyembah, lalu pemain musik, operator, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari itu, semua harus menyembah kayak gitu. Lalu kalau gimana ya? Kalau misalnya pemusik kita ajak menyembah, tapi lalu dia tidak mempersiapkan hatinya untuk menyembah, artinya kayak gini, ayo kita sama-sama menyembah, yuk kita mencari hadirat Tuhan, kita merindukan hadirat Tuhan. Tapi kalau ada yang tidak menangkap, bagaimana Pak? Untuk kesehatan roh itu waktu menyembah tuh gimana? Kalau misalnya nih WL-nya udah merindukan hadirat Tuhan banget, lalu mungkin singanya nggak menangkap hati itu atau pemusiknya nggak menangkap hati itu, lalu bagaimana kita ketika di dalam mimbar misalnya hadirat Tuhan nggak turun, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengajak kesehatan roh supaya yuk kita undang hadirat Tuhan turun yuk kayak gitu. Baik Ibu Gembala ya, terima kasih. Sebenarnya kan makanya saya bilang tidak ada proses yang bersifat instan. Jadi saya lebih condong untuk setiap grup itu mereka punya pertemuan, doa bersama, berpuasa bersama, latihan bersama, bahkan pergi untuk main pun bisa bersama. Itu akan jauh lebih menolong mereka untuk saling mengenal satu dengan yang lain dan secara ini tuh lebih dekat. Dan paling utama adalah itu tadi yang Ibu udah singgung adalah kesehatian itu.
Kesehatian itu akan menolong satu tim untuk bisa menolong jemaat menyembah Tuhan. Kesehatian. Jadi nggak bisa pemain musik sama pemimpin pujian nggak klop gitu loh. Saya pemimpin pujian, istri saya dulu pemain keyboard. Dan ya kami jatuh hati lah istilahnya. Karena sering 9 tahun pelayanan bersama, kemana-mana bersama. Dan itu menolong kami bisa sehati. Jadi dalam penyembahan itu, saya punya kalau mungkin yang udah main musik mungkin ngerti ya, progressive chord-nya itu, saya dan istri saya dulu belum menikah, saya dengan dia itu bisa kayak connect. Nggak tahu karena apa karena sekian lama dia mau kemana chord-nya, saya udah anticipate duluan, saya udah feel something, saya mau kemana, saya mau overtune the song lagunya, saya mau pindah ini, dan dia mau pindah, saya udah feeling udah nyatu. Itu menolong sekali. Dan dia pun bisa mengikuti lead-nya saya waktu saya menyembah dengan main musik dengan keyboard. Nanti dia akan mimpin dalam sesi-sesi tertentu untuk mengajar kita juga. Tapi pertanyaan Ibu itu semua tim harus dengar. Pertama, kesehatian hati. Kesehatian itu bukan pergi cuma jalan makan-makan bersama, doa bersama, ngobrol dan sharing bersama, persekutuan. Bahkan ada masalah keluarga di tim saya, kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Ini akan menolong Ibu. Jadi saya tidak mendorong dipisah-pisah terus, grup-grup tuh satu bawa terus akan jauh lebih bagus. Menolong untuk dalam pelayanan. Kurang lebih begitu. Satu lagi Pak. Ya, Pak, kalau silakan. misalnya kadang kita WL ya, kadang kan nggak semua jemaat itu menyembah gitu. Ada kalanya ya karena kita ibadah umum kan campur-campur dari semua usia gitu ya. Kalau mungkin kalau youth itu mungkin lebih gampang untuk kita mengajak gitu. Tapi kalau ada lansia dan juga terkendala dengan bahasa, karena kan kita pakai bahasa Indonesia ya, ada yang banyak orang tua nggak ngerti kayak gitu. Jadi ada kalanya dan mungkin sering diperhatikan kalau mereka pelengak-pelengok gitu kayak kurang ngerti gitu loh. Nah, dalam terkendalanya bahasa ya tentu Roh Kudus bisa ngajarin kita menyembah ya, tapi maksudnya trik-trik apa yang Bapak bisa berikan kepada kami supaya mereka yang nggak ngerti bahasa pun mereka bisa larut dalam hadirat Tuhan, karena yang dirindukan ada seorang WL adalah membawa semua masuk dalam hadirat Allah gitu, bertemu dengan Tuhan. Jadi kayak ibadahnya nggak sia-sia, datangnya nggak sia-sia, minimal ngalami Tuhan dalam penyembahan gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, hal ini sebenarnya terjadi di saya juga di sini. Di jemaat saya itu kan ada orang Indonesia, mostly-nya Indonesia, tapi orang bule juga ada. Ya kan, itu kedua bahasa. Nah, tentu kalau Ibu di Kalimantan berarti ya. Pakai Hokkien atau pakai Teochew? Pakai bahasa daerah Hakka, Pak. Oh, pakai bahasa Hakka. Kita di Singkawang pakai bahasa Hakka. Pakai Hakka. Nah, ibu-ibu yang hadir di situ, Hakka itu mereka bisa baca nggak? Pakai tulisan mereka bisa baca nggak? Nggak bisa. Mereka kendalanya di bahasa, lalu juga sekolahnya juga kurang kayak gitu. Oke. Nah, paling gampang adalah sebelum lagu dimulai, ini kan bicara kebaktian umumnya, makanya ini konteksnya untuk di Kalimantan, karena saya bisa mengerti juga memang bahasa. Saya dulu pernah pelayanan di Medan, mereka Hokkien. Waduh, Hokkien lah, sampai saya bisa baca Hokkien waktu saya 6 bulan di Medan. Gara-gara semua orang ngomong Hokkien di sebelah saya. Jadi saya bisa mengerti apa yang dialami Kalimantan. Nah, jalan satu-satunya begini. Kalau ada pemimpin pujian yang bisa Hakka, atau bukan pemimpin pujian, tapi dia bisa mengerti lagu tersebut, sebelum menyanyikan lagu, dijelasin dulu apa lagu itu. Jadi jangan takut gini, oh tapi liturgi kita nggak begini. Jangan takut. Kita kan tujuan kita
membawa orang masuk di dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan takut melanggar liturgi itu. Yang penting mereka bisa mengerti dan mau bisa menyembah. Jelaskan lagu ini apa. Jadi kan kalau lagu kalau lagu kita, ini lagu nih ngomongnya begini, dijelasin dulu. Kalau pemimpin pujiannya bisa bahasa Indonesia dan HK, silakan. Kalau enggak, ini apa artinya? Ditunjukin slide-nya. Misalnya lagu, yaitu lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Misalnya ini pagi hari, kalau bisa kan yang lebih ke Chinese itu, bahasa-bahasa puitis itu bagus sekali kalau diterjemahinnya itu. Jadi tolong diterjemahkan dengan bahasa yang seakurat mungkin dalam itu, dijelaskan dulu. Nanti orang yang itu melihat setiap kali lagu itu tampil, dia akan ingat itu cerita, oh ya itu begitu-begitu lagu ini. Dia senang nanti paling utama itu chorus, itu pertama itu ref. Karena ref kan Indonesia punya lagu itu selalu refnya itu yang paling ngangkat ininya ya. Jadi jelaskan itu ref itu dengan benar, supaya jelaskan kalau bisa, misalnya begini, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, itu kan lagu ngulang-ngulang kan. Kalau dibilang ini HK ini misalnya apa gitu ya, misalnya kata itu diulang-ulang, nanti dia pakai nyanyi dengan bahasa itu. Oh, kalau ini begini, oh ini begini. Nah, memang nggak satu kali, Ibu, tapi itu akan menolong. Kan lagu juga sometimes kan kita diulangkan lagunya di minggu depan atau 2 minggu lagi kita ulang lagunya, itu udah masuk dalam pikiran orang-orang. Saya mendorong untuk jangan takut dengan liturgi, dijelaskan aja dulu. Isi lagunya apa? Isi lagunya apa? Paling baik itu. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Apakah masih ada yang mau bertanya? Karena ini sudah masuk sesi pertanyaan. Kalau ada yang dari peserta yang harus meninggalkan kelas, nggak apa-apa. Karena kalau masih ada yang bertanya, silakan bertanya lagi. Karena mumpung Pak masih silakan Pak Jujur dari Medan, Pak Gembala. Ya. Shalom Bapak. Shalom Pak. Tadi kan Bapak sampaikan untuk mendapatkan tim yang solid lah ya, itu kan by proses. Sementara kan pelayanan harus jalan terus. Bagaimana sikap kita atau langkah-langkah yang harus kita buat untuk tetap menjalankan pelayanan sementara itu tadi mereka masih dalam proses, baik dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya kemampuan mereka secara skillnya. Kira-kira sikap kita menghadapi situasi yang sedemikian ini, kira-kira bagaimana ya Pak? Karena kami kan, seperti kami ini di Medan, saya pribadi kan masih baru memulai pelayanan nih. Nah, jadi kan orang-orangnya yang melayani itu belum duduk tepat kelihatannya di tempat-tempatnya. Sementara pelayanan kan mesti jalan terus. Kira-kira itu yang saya mau tanya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jujur Munte untuk pertanyaannya. Sebenarnya setiap gereja itu harus menunjuk satu orang yang disebutnya pemimpin praise and worship. Orang ini bukan berarti dia pintar dalam bernyanyi, tapi dia menguasai, mengerti tentang musik dan pujian serta penyembahan. Nggak perlu worship leader, nggak perlu. Tapi orang ini mampu membuat, artinya planning. Kalau bahasa Inggrisnya roadmap. Roadmap itu gambaran perjalanan yang akan kita buat dalam tim pelayanan. Dulu saya memulai dengan satu tim, waktu gereja perintisan, kemudian jemaat bertambah, setelah 1.000 kami butuh 3 tim. Kemudian jadi 2.000 kami butuh 4 tim.
Karena kebaktian udah jadi 5-6 kali. Dulu yang di Indonesia ya. Nah, ini butuh proses untuk pembentukan. Jalan satu-satunya ini karena pemain musik itu biasanya condong untuk mencari partnernya bermain musik. Biasa pemain musik akan ketemu partnernya, bukan pacaran, partner cocok bermain musiknya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga, jangan biarkan mereka memilih sendiri. Harus ada yang memimpin secara baik secara tim maupun secara spiritual. Karena kebanyakan pemain musik nantinya begitu fokus bermain dengan timnya, condong kepada pemain musik, tapi rohaninya mereka tuh jelek semua. Karena lebih senang bicarain musik. Oh, ini konser, itu konser. Karena saya udah alamin, saya udah lihat. Secara spiritualnya, rohani mereka memble lah. Nggak sesuai. Karena yang difokusin musik. Jadi pilih orang-orang, kasih big planning, planning visi ke depan. Oh, kita butuh 2 tim. Nah, siapa nih? Kita lihat dari proses waktu. Sekarang kan tetap jalan. Di rotasi aja. Rotasi lihat, wah ini udah ada nih. Udah dicocok nih. Oke, pemain keyboard, pemain bass, main drum, mulai cocok, disisihkan satu dulu, solid. Tapi jangan sampai satunya tuh hancur, gitu loh. Jadi satu cukup solid, satu oke. Jangan gini, satu bagus sekali, satu tuh hancur-hancuran. Nggak boleh begitu juga. Jadi dibikin hampir balance. Tapi ada satu yang sudah lebih baik daripada yang satu. Kenapa? Yang satu ini akan menjadi guide kepada yang satu. Jadi pola, contoh. Kalau yang semakin bagus, ini akan. Kalau main musik kan itu sebenarnya prinsipnya ini, Pak. Main drum sama main bass. Kalau ada pemain drum dan bass dan drum udah cocok. Itu akan mudah untuk tambahin gitar, tambahin keyboard, dan tambahin lain-lain. Karena beat-nya itu semua cocok nggak yang main drum sama bass-nya itu. Kalau mereka dua udah klop, itu gampang. Mau masukin keyboard dan lain-lain itu gampang sekali. Tapi kan itu cuma main, belum bicara karakter, belum bicara kerohanian mereka, belum bicara dengan pemimpin pujian. Nah, ini yang akan dibicarakan dalam ya setiap minggu lah kita bicarain. Nanti ada case-case seperti ini. Tapi yang pasti begitu, harus ada orang yang setiap gereja beda, ada orang yang punya visi, mulai planning. Orang ini yang istilahnya kayak main catur nih. Mulai ngatur, ngedoain, main catur, langkah, coba lagi. Ya kayak begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir, biar nggak silakan. Satu lagi, adakah yang mau bertanya? Silakan, Mike. GB Gloria Tikalong. Ya, dari GB Gloria Tikalong. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, dari saya sering kali terjadi dalam saya pimpin pujian ya. Sebenarnya kayaknya udah persiapan dengan matang, bagus. Tapi sekali tampil di depan itu kok kayaknya ada yang kurang gitu. Dalam hal musik, dalam penyembahan, ketika kita mulai menyembah, terganggu dengan adanya mati lampu gitu kan. Jadi suasana itu biar sudah tidak enak lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Ini juga terjadi kepada jemaat yang ada. Mereka udah kayak nggak ada suara gitu. Tapi ketika ada musik, mereka kayak ada suara, bisa menyembah, bisa menikmati musik gitu. Tapi ketika sudah tidak ada musik, tidak ada suara, bagaimana cara mengatasinya, membawa mereka? Demikian. Erik minta tolong diinin lagi, di Erik yang bikin pertanyaannya ke saya. Saya hilang soalnya. Mungkin Pak Edi yang harus ngomong agak dekat. Ada Pak Edi sana ya? Jadi pertanyaannya gini, Pak. Udah persiapkan matang, tapi ketika tampil masih merasa ada yang kurang. Apalagi ditambah lagi dengan mati lampu. Dan belum ditambah lagi mereka tuh nggak fokus menyembah, apalagi ketika nggak ada musik seperti itu. Pas mati lampunya mungkin Bu ya, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, seperti itu Pak.
Ya, saya tuh suka kalau melayani, itu ada accident seperti itu. Kalau Anda worship leader, setiap kejadian apapun, pasti Tuhan punya rencana. Ya, ingat. Jadi setiap kesempatan mau mati lampu, listrik, tiba-tiba mati gitar, wah saya juga pernah, malahan istri saya tuh harusnya main musik itu, saya ingat. Nggak tahu bagaimana dia nggak datang. Jadi lagu dari siapin, jadi pemain bassnya yang main keyboard. Dia cuma bisa main C. Saya langsung ganti main di nada C, nada dasar C. Jadi saya langsung ganti semua lagu dengan nada C. Kita harus mampu seperti itu worship leader. Nah, sebenarnya kalau mati lampu seperti itu, gampang sekali. Nggak usah takut. Itu penyembahan yang terbaik adalah tatkala orang bisa mendengar suara mereka menyembah Tuhan. Dan kalau dalam satu grup jemaat 50, 40, 30 mereka mendengar suara mereka menyembah, begitu mati lampu langsung waktu Anda lagi memuji Tuhan, lagu pujian stop, langsung bilang begini, saya percaya hadirat Tuhan ada, saya percaya ada Roh Allah di sini. Mari kita menyembah Dia. Bisa dengan penyembahan mulai atau dengan lagu. Lagu bisa misalnya lagu slow yang diketahui jemaat. Makanya saya bilang siapkan worship leader. Anda harus siapkan seluruh lagu-lagu yang Anda rasa semua jemaat tahu. Tanpa perlu overhead atau lirik ditampilkan. Jadi saya di kepala saya itu udah ada. Begitu ada kejadian-kejadian begitu selalu glory, glory, haleluya. Coba orang itu angkat tangan, nggak saling lihat, tapi mereka mendengar suara seluruh jemaat. Itu suasana langsung going up, langsung ke atas. Glory, glory, haleluya. Ya, jadi ambil kesempatan apapun untuk menyembah Dia. Jadi jangan takut. Jadi jangan pernah merasa gini, kok kurang? Nah, kan saya bilang itu yang the danger, yang paling bahaya. Selalu kita nanya ke diri kita, koknya ada yang kurang. Doa Tuhan, apakah Tuhan berkenan? Jadi jangan saya rasa kurang. Pertama selalu gini, konsep pertama adalah tanya Tuhan, Dia berkenan apa enggak? Yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki di dalam teknik saya, baik bernyanyi, memimpin pujian, atau main musik. Nah, itu perlu evaluasi. Tapi yang pertama adalah taruh, Tuhan seneng nggak? Suara fals juga Tuhan seneng loh. Asal hatimu serius. Ya kan begitu. Jadi itu yang pertama. Tuhan berkenan nggak? Kalaupun merasa nggak puas, datanglah sama Tuhan, Tuhan ampuni saya rasa begini mungkin salah, kita tahu salah apa, nyenggol apalah notnya saya nggak tahu, kita datang pada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita. Jadi saya percaya gini, Tuhan menolong tapi kita harus latihan, jangan cuma doa juga, latihan. Saya praktis dulu, itu vocalizing, belajar vokal sampai berguru saya. Pergi ke guru yang terkenal cuma untuk belajar nembak nada, bernyanyi, beri dia pernapasan, teknik pernapasan. Itu perlu. Tapi berdoa juga sangat perlu. Jadi balance sama. Jadi jangan takut salah, takut kondisi. Ingat selalu Tuhan izinkan terjadi dan pakai setiap kesempatan itu untuk membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kecelakaan aja bisa bawa orang dekat sama Tuhan kok. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita akan akhiri. Sebelum saya akhiri, minggu depan kita kelas seperti biasa, jam 7 malam kita akan mulai hari Kamis. Jadi nanti kan ke depannya akan ada praktek ya. Kalau memang mau pakai tim, karena contoh ada yang Pak Gembala, Ibu Gembala di sini, kalau memang mau pakai tim mungkin bisa diatur juga ya Pak ya. Ya. Mungkin atur kumpul atau gimana dengan tim, atau gimana, mungkin ada yang singer
WL atau pemain musik semua bisa disiapkan nanti supaya benar-benar semua bisa dilatih, dikasih pelatihan yang baik untuk semuanya. Oke, jadi terima kasih buat semua peserta yang hadir, baik di Tikalong dan lain-lain, dimanapun, di Singkawang, di Jakarta, di Medan, semuanya. Dan kita akan mengakhirinya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akan memberikan pengumuman juga di dalam grup. Dan untuk PIC, contoh di GBI Gloria itu ada Pak Edi, akan menyampaikan ke kita nanti siapa aja yang hadir. Nanti di Jembatan 25, di GTSI, Pak Akian itu bisa sampaikan juga siapa aja yang hadir. Yang perorangan mungkin saya bisa lihat dari nama di sini. Yang grup-grup itu perlu disampaikan ke kita supaya kita bisa absen. Karena ini terkait setelah training ini kita akan memberikan sertifikat untuk partisipan semua yang telah ikut kelas ini. Salam buat Pak Binjan dari Sandai. Salam Pak, dan terima kasih ya semuanya. Kita akan tutup dalam doa. Pak Jujur boleh bantu kita untuk tutup dalam doa. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa pada malam ini boleh belajar bagaimana kami harus mempersiapkan hidup kami supaya kami boleh menjadi pemuji, penyembah yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor James yang sudah mengajari kami. Kami berdoa berikan dia kesehatan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dan kami juga berdoa tambah-tambahilah hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan lebih luar biasa. Dan semua kami yang ada dalam Zoom ini, dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan biarlah kiranya pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati para penyanyi, para pemusik, dan semua Tuhan timnya, multimedia, sound system yang bekerja pelayanan tiap-tiap minggu, tiap-tiap ibadah. Semua ditolong Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan untuk pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak James. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak James. Ya. Berkati. Terima kasih semuanya. Ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati ya. Sekali ya.